Salam semangat pagi. Hari ini kita membahas tema yang luar biasa tentang paradoks. Diambil dari kitab Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan, ada dua paradoks di mana dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di ayat 13-nya berbicara tentang karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tetapi setelah itu ada pernyataan karena kemauan dan kerelaannya di dalam diri kita. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya bukan paradoks, tetapi ini ada suatu pernyataan betapa luasnya, dalamnya arti dari kata ini. Kita sebagai anak-anak percaya, hidup kekristenan kita itu ada tiga yang harus kita pahami. Di Roma 8 ayat 28 sampai 29 itu berkata, kita dibenarkan oleh Dia, kita dikuduskan oleh Dia, dan kita dimuliakan oleh Dia. Dengan pemahaman ini bahwa kita akan mengerti bahwa waktu kita mengerjakan keselamatan takut dan gentar ini, artinya keselamatan yang kita miliki di dalam Tuhan akan mengalami suatu progresif, berkelanjutan, di mana keinginan daging, keadaan dunia yang berdosa ini, tipu daya iblis akan membawa kita dalam mengerjakan keselamatan ini selalu akan menyimpang. Dengan kekuatan kita tidak bisa berdiri untuk menghadapi setiap permasalahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kebingungan kita di dalam situasi kondisi yang kita alami. Tapi kalau kita mengerti bahwa pengudusan, sanctification mengarah kepada karakter Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih, progressive sanctification ini mengarah kepada pengudusan karakter kita yang cenderung kita berbuat dosa, cenderung kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi oleh karena kasih karunia itu yang memampukan kita, Grace Circle ini mengajarkan kita bahwa kita diterima dengan apa adanya dari Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, dan kita akan dimuliakan. Di dalam perjalanan pengudusan ini, perhatikanlah bahwa ayat 12 ini berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanggung jawab kita harus kita kerjakan dengan disiplin yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita tentang arti makna setiap masalah yang kita hadapi. Di ayat 13 ini bicara tentang apa? Kedaulatan Allah. Dia mengerti seberapa kuat kita menjalankannya ini. Dan puji Tuhan, ada roh penolong yang Tuhan berikan bagi kita untuk memampukan kita di dalam kita disiplin rohani kita mengerjakan keselamatan itu. Ada suatu kalimat, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan darahnya buat kita, dan Tuhan sudah memilih kita, menetapkan kita. Untuk apa? Dia beri dan Dia berkati kita, Dia memilih kita untuk kita menjadi umatnya yang istimewa.
Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan kedaulatan Tuhan yang ada, Tuhan berikan dalam hidup kita ini, kita harus bersyukur bahwa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan semakin indah, dan kita memiliki kehidupan yang terus progresif di dalam kehidupan ini. Kerjakanlah keselamatan kita karena Tuhan bekerja di dalam diri kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk memampukan kita. Itulah yang memampukan kita untuk bisa mencapai tujuan dan kehendaknya dalam hidup kita, mencapai keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih.